Jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini saya berada di kantor Okindo Perdana bersama dengan saya Bapak Tio. Pak Tio, apa kabar Pak? Baik Pak. Wah, salaman dulu Pak. Kayaknya makin ganteng aja. Asik. Kita terakhir ketemu waktu Surabaya Printing Expo ya. SPE betul. Ya, dan salah satu yang dipajang di waktu itu di stand Olmec ya. Iya betul. Adalah mesin ini, mesin apa Pak? Bisa Ini dijelaskan lebih mesin detail? Oki label Pro 1050 Pak. Ya. Ini dia ada 5 warna. Ada 5 warna. Ada 5 warna, cyan, magenta, yellow, black, dan warna putih Pak. Nah ini kelebihannya dengan warna putihnya ini yang sangat bagus hasilnya Pak. Ya. Keunggulan dari printer ini apa Pak? Banyak Pak. Di antaranya salah satunya dia ada ketahanan terhadap cairan-cairan kimia. Ya. Dia juga tahan terhadap air, terhadap sinar UV dan lain-lain. Nah itu salah satu poin-poin utama. Selain itu di samping itu ada dia bisa sampai poin 1 tulisannya. Oh sampai poin 1 poin ya? 1 Pak. Oke, berarti memang cocok sekali ya untuk cetak label ya. Karena Betul, dia kan Pak. biasanya label itu kecil-kecil ya. Betul sekali Pak. Nah, untuk media diantaranya adalah bisa plain paper, plain glossy, ya, sintetik, ya itu dan lain-lain. Tambah lagi untuk tipenya bisa PET, PP, glossy, T-Vec, satin dan lain-lain, Pak. Jadi banyak juga ya? Banyak, Pak. Substrate yang Tanpa perlu harus di coating. Tanpa harus di coating? Tanpa harus di coating, karena dia sudah menggunakan toner dan teknologi LED. Nah ini menarik ya, tanpa harus Iya. di coating karena ada teknologi khusus. Betul. Oke guys, jangan lupa subscribe dari Print Graphic Channel ini. Tonton terus dan simak selalu. Nah tadi teknologi begitu luar biasa, tapi saya pengen tahu nih teknologi macam apa nih yang dimiliki oleh Oki ini Pak, sampai bisa mencetak di berbagai substrate nih Pak. Oh, oke, baik. Teknologi LED adalah seperti ini ya. Ini adalah print head LED-nya, lifetime garansi. Oh, Seperti ini teknologinya. Jadi dia mencetak, bedanya LED dengan yang lain itu kalau LED dia dari sini dia lurus, tanpa harus naik turun ke bawah. Itu LED. Semua printer Oki, semua teknologinya LED, dia sejalan ya lurus dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Seperti itu Pak. Oke. Ini. Oke. Nah, apa yang membedakan LED dengan teknologi cetak serografi atau cetak yang lainnya Pak? Oke, sebagai garis besar saja, kalau teknologi LED dengan katakan teknologi yang laser seperti biasa, teknologi laser umumnya dia ada naik turun Pak. Ke atas bawah itu kenapa? Membutuhkan 7 sampai 9 kali tembakan. Nah kalau LED cukup sekali tembakan Pak dari ini. Sinar LED-nya langsung sekali tembakan, makanya dia cuma sekali jalan. Otomatis lebih waktu, lebih efisien untuk di situ. Oh gitu. Wah, keren Dan banget. hasil juga pasti udah lebih bagus Pak. Berarti di situ ya yang membuat kenapa dia mampu mencetak di berbagai substrate dan kecepatannya juga pasti Betul, lebih Pak. tinggi ya. Betul. Oke, keren banget nih mesin. Nah Pak, biasanya pembeli akan menanyakan masalah resolusi dari cetaknya. Pak. Nah ini resolusinya di berapa Pak? Oke, ini resolusinya 1200 kali 1200 Pak. Oh, cukup besar ya. Cukup besar. Nah, kelebaran sendiri dia bisa minimal bisa sampai 1 inch. Maksimal lebar 5 inch. Artinya 1 inch itu kurang lebih 2,54 cm ya. Nah, kalau lebar 5 inch kurang lebih sekitar 13 cm. Nah, sementara untuk panjangnya itu bisa sampai setengah cm. Setengah inch, sorry ya, setengah inch. Jadi kurang lebih sekitar 12 mili ya, 12 mm sampai panjang 52 inch. 52 inch itu tinggal dikalikan aja 2,54 cm. Berarti 1 meter lebih. Wow. Nah, itu diperuntukkan buat apa? Biasanya untuk pakai stiker-stiker di mobil. Cetak stiker mobil ditempel. Seperti itu, Pak. Ini kelihatannya ya bisa dibilang rumit atau nggak rumit ya, tapi di sini ada semacam perangkat tambahan ya. Betul. Ini apakah satu paket Pak? Betul. Dengan mesinnya? Iya, yang kami tawarkan satu paket, Pak. Satu paket ya? Betul. Nah, ini bagaimana cara menginstalasinya Pak? Nah, ini sangat mudah sekali ya, apalagi sudah ada ditunjang dengan layar monitor seperti ini. Cara menginstalnya sangat mudah sekali, cukup dengan software, kasih laptop yang kita diinstal, langsung terprogram semua, data tinggal langsung bisa untuk print. Begitupun juga untuk training memudahkan.
dari yang sudah berjalan itu tidak sampai 3 jam mereka sudah bisa untuk training ini. Karena proses sederhana ya, berkaitan nanti lanjut ke mesin cutting sticker. Ini adalah mesin Virgo. Nah, lalu ini juga Pak, biasanya kan produksi membutuhkan biaya-biaya untuk misalnya ada spare part atau misalnya ada harus yang ada di refill atau apa gitu. Ini bagaimana untuk mesin ini Pak? Semua printer Oki nggak bisa di refill memang. Ya, memang selalu harus pakai original, tetapi dia punya kelebihan. Misalnya berkaitan dengan misalnya biaya-biaya consumable-nya itu juga variatif ya, sedanglah nggak terlalu mahal. Dan dia ada punya kelebihan tersendiri pada saat print, hitung CPP-nya, harga tersebut sudah termasuk dari harga si printer, harga si consumable di dalamnya. Consumable itu apa? Ya bisa ada belt, ada fusser, ada drum, ada toner. Jadi harga itu yang ditampilkan, misalnya harga ukuran 12x12 harganya sekian, itu sudah include. Sudah termasuk dari biaya spare part itu. Jadi memang itu sudah dimasukkan semua. Sudah dimasukkan. Jadi untuk pembeli tinggal terima beres ya? Seperti itu Pak. Lalu misalnya ada part yang mungkin mau nggak mau harus diganti Pak. Biasanya kalau di mesin-mesin toner itu ada semacam drumnya atau beltnya itu. Kalau untuk ini printer ini ya, ini toner ini sudah include jadi satu dengan drum. Jadi satu. Umumnya yang banyak penggantian itu adalah toner aja pergantiannya. Seperti itu Pak. Jadi toner yang gantian umumnya kalau yang lain kan lebih lama. Ya toner ini bisa sampai 9.000 pitch dengan coverage 20%. Sementara kayak seperti fusser itu sampai 150.000. Fusser, belt 150.000. Seperti itu Pak. Jadi sangat awet. Nah biasanya biaya toner putih biasanya lebih mahal. Betul Pak, betul sekali. Itu sama juga dengan Oki. Memang sama Pak. Toner putih memang selalu lebih mahal. Selalu lebih mahal ya. Selalu lebih mahal dibanding dengan yang biasa. Menarik sekali ya. Dan memang untuk warna putihnya itu menjadi keunggulan tersendiri ya Oki ini. Sangat solid warna putihnya Pak. Nah itu rahasianya di mana sih Pak? Itu banyak sekali para user yang udah pernah pakai, ya kan, yang punya pengalaman dengan mesin Oki. Itu mereka bilang warna putihnya the best, terbaik. Itu apa sih yang membuat seperti itu, Pak? Karena itu salah satunya mungkin dari Jepang ini untuk membuat printer label untuk khusus untuk Oki ini memang tidak main-main ya. Mereka memang melihat market ya, melihat segmen marketnya, terutama di Eropa, Asia, sampai ke Indonesia. Itu mereka lebih dari printer ini ditonjolkan memang lebih ke warna putihnya, yang lebih solid. Yang dimana penggunanya banyak orang melihat dengan warna putih itu sangat solid sekali. Sangat solid ya. Sangat solid sekali. Smooth ya. Smooth sekali. Keren banget. Sebenarnya mesin printer Oki ini Pak, segmen marketnya lebih ke arah mana sih Pak? Segmen marketnya banyak sekali Pak, luas sekali. Salah satu yang pertama kosmetik Pak. Kosmetik? Kosmetik, farmasi, ya, logistik, security, ya, terus kelistrikan dan lain-lain Pak. Banyak sekali. Nah, sementara segmen itu banyak belum digarap oleh dunia pemain-pemain digital printing. Jadi mereka masih menggarapnya dunia-dunia yang lain nih, tapi dunia labelnya sendiri belum digarap. Jadi ini masuknya ke dunia lain ya? Ya. Masih di dunia lain. Seperti itu Pak. Nah, berarti dunia lain ini belum tergarap karena spesifikasinya yang sulit atau karena kebutuhannya masih butuh yang segmen besar? Sebenarnya bukan kebutuhan yang sulit, tapi memang dari pemain digital printing ya, saya lihat belum menggarap ke arah dunia label seperti ini Pak. Walaupun sebenarnya luas. Dunia label ini seperti tadi saya sampaikan segmennya yaitu bisa industri farmasi, kosmetik. Kosmetik itu luas sekali Pak. Banyak sekali pemain kosmetik. Luas sekali. Mereka umumnya pemain kosmetik apa? Mereka hanya punya brand. Tetapi tidak punya produk dan tidak punya mesin cetaknya. Justru disitulah harusnya mungkin para pengusaha atau pelaku bisnis dari pemain digital printing ini masuk ke segmen di situ. Gitu, jadi berarti dalam hal ini para produsen dari beauty atau istilah alat kosmetik diharapkan bisa memiliki ini juga ya untuk in-house. Seharusnya demikian Pak, seharusnya. Tapi andaikan tidak, para pelaku pengusaha pemain digital printing itu mereka mempunyai mesin untuk menawarkan
jasanya Pak, untuk ini. Oke, jadi ada berarti ada dua segmentasi ya. Betul, jadi Pak. untuk end user atau untuk yang para pemain printing yang sudah biasa melayani cetakannya. Betul, seperti itu Pak. Luar biasa ya, keren banget. Nah, yang mungkin bagi para pemain maupun end user ya yang berminat pasti ingin tahu bagaimana sih workflow dari mesin ini Pak. Karena di sini ada banyak perangkat ya, di sini juga ada unwinder dan rewinder. Betul. Lalu di sini juga ada mesin yang spesial untuk finishingnya ya. Betul Pak, finishingnya. Berarti ini kan satu paket kan ya. Betul Nah, Pak. mungkin Bapak bisa jelasin alurnya gimana Pak? Oke, baik. Proses awal adalah dari sini ya, masuk kertas ya, masuk terus lalu dari sini masuk ke sini ya. Kita bisa lihat sebentar di sini. Nah, ini adalah toner-tonernya ya. Ini juga bisa dibuka seperti ini. Oke, ini bisa dilihat ya. Ini di bawah sini adalah belt. Oke. Nah, belt. Nah, belt ini kalau dibuka ya, sederhana sekali, tidak perlu pakai apapun. Ya. Dia caranya dari sini, dia nanti film masuk ke sini ya. Ini. Nah, cara pengangkatan seperti ini. Oke, ini adalah beltnya. Oke, bisa dilihat lagi sini dalamnya. Ini sederhana sekali ya. Tidak perlu pakai baut ataupun apa ya. Ini ada part-part yang sangat sederhana. Oke, di sini adalah fusher ya, pemanasnya. Seperti ini aja. Sorry. Ini ada fushernya. Jadi perlengkapannya sangat sederhana. Jadi proses dari sini nanti kita lihat selanjutnya. Nah ini pasang pun hanya dimiringkan begini ya. Hanya dikunci seperti ini. Jadi cara kerjanya kembali dari sini adalah masuk ke sini. Ini adalah LED-nya, beltnya dari sini. Dia prosesnya lurus. Ya. Nah, saya belum jelaskan tadi ya, punya kelebihannya apa. Ini ada posisi standby diangkat ini adalah untuk menandakan bahwa bila kita tidak memerlukan warna putih, kita cukup naikkan seperti ini. Artinya ada sisi penghematan untuk di printer tersebut. Begitupun juga dengan yang lainnya, misalnya kita hanya warna hitam, berarti yang warna putih dinonaktifkan. Semua nonaktif. Tinggal tutup kembali. Seperti ini. Oke. Kita lanjut dari sini. Oke. Dari sini lanjut nanti ke mesin, apa ini namanya, rewindernya. Ya. Setelah dari sini, baru dia lanjut. Ini dilepas, masuk ke mesin finishing. Finishingnya adalah mesin cutting sticker. Ya. Dia ada juga ini laminasinya, dia juga ada slittingnya, dan dia ada rollnya. Jadi sekaligus 4-in-1, satu set. Jadi orang yang membutuhkan cetak sesuai dengan bentuk ukuran bisa menggunakan ini. Tapi kalau jika hanya ini saja, bisa langsung persit langsung cut putus ataupun yang main roll, tergantung kebutuhannya. Oke. Untuk selanjutnya mengenai masalah teknis ini semua akan dijelaskan oleh Pak Jovan. Silakan, waktu nomor. Oke, jadi pertama-tama kita punya satu artwork, misalkan ini untuk para penonton yang mungkin punya desain atau sampel nanti seperti ini bentuknya. Nah, untuk workflow-nya itu kalau misalkan kita mau print dari roll to roll, jadi medianya ini kita pertama harus fit dulu. Fit media, yes. Oke. Nah, untuk media yang dikeluarkan ini paling tidak untuk panjangnya sendiri itu kira-kira 500 sampai 1,5 meter lah. Kalau misalkan dihitung untuk bagian yang tidak terpakai atau kosongnya sebelum dicetak. Nah, dari media yang sudah di-fit nanti kita akan masuk ke rewinder untuk digulung kembali.
Oke, setelah sudah selesai, di bagian artwork yang sudah ada di desain daripada user, nanti tinggal dimasuk ke bagian driver. Nah, untuk printer drivernya ini kita punya driver sendiri untuk dari Oki, dan penggunaannya pun sangat sederhana ya. Jadi tinggal dimasukin setting kertasnya, media form, kita pakai continuous label, jadi masukin continuous label, kemudian media type-nya itu kita masukin plain label aja. Di samping itu banyak jenis-jenis label lain, misalkan ada glossy, ada film label, film 1, film 2. Nah, untuk yang kita pakai sekarang ini film label. Untuk media weight ini adalah ketebalan atau karakter dari media yang kita pakai, misalkan berapa mikron. Jadi kalau misalkan lebih tebal, jadi dia butuh karakter dari media weight yang lebih tinggi. Dan yang paling tinggi di sini adalah Ultra Heavy 3. Setelah selesai untuk di bagian driver, di oke saja, lalu masukin quantity yang kita mau. Nah, kelebihan dari printer ini sendiri juga print on demand, jadi di luar dari print produksi. Jadi kalau misalkan ada produk-produk yang hanya butuh 100 atau 150, kita tinggal masukin aja kuantitinya, kemudian nanti tinggal di klik print. Lalu printer ini nanti akan kalkulasi sendiri, adjust warna sendiri, jadi akan operasi jalan. Oke, dan setelah jadi di Rewinder ini untuk desain yang sudah ada, kemudian nanti dari core roller yang sebelah sini kita pindahkan ke mesin finishingnya. Nah, kebetulan di situasi yang sekarang kita sudah punya label yang sudah terpasang di mesin finishingnya. Jadi ilustrasi aja kalau misalkan ini sudah selesai, kita pindahkan ke sini seperti itu. Oke, dan dari desain yang ada ini, sebenarnya kita hanya perlu satu komputer aja untuk mengoperasikan dua mesin ini. Nah, dari desain yang sudah jadi, dari artwork yang sudah jadi, label yang sudah di print, kita pindah ke driver berikutnya. Nah, driver berikutnya ini adalah driver dari mesin finishing Virgo itu sendiri. Tampilannya seperti ini, jadi untuk desain yang mau di print dan yang mau di cutting itu kita punya spesifikasi tersendiri. Jadi dia bacanya itu berdasarkan black mark, satu black mark di sudut kiri, seperti itu. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi setelah ada desain, kita akan bikin desain juga untuk yang mau di cut. Semuanya dalam bentuk PDF, jadi lebih memudahkan. Nah, untuk setting dari mesin finishingnya ini sendiri ada beberapa setting yang perlu diisi, yaitu misalkan jarak antar black mark yang membuat dia baca antar label itu berapa jaraknya, dihitung berdasarkan milimeter. Nah, kemudian kita ada cutting force juga, jadi si label itu sendiri tidak tembus sampai ke bawah, jadi hanya bagian labelnya saja yang terpotong. Nah, kita juga ada cutting speed, itu untuk menentukan seberapa detail dan kecepatan dari pemotongan stiker itu sendiri. Nah, kita akan coba jalankan mesin finishingnya. Ini kita tinggal di start aja. Untuk mesin yang di sana kita tidak perlu lagi di kotak-atik, dipencet-pencet ataupun dioperasikan dari sini. Jadi berdasarkan semua software yang sudah diinstal di laptop. Oke, jadi dari mesin cutting ini sendiri kita punya mesin roll dari label yang sudah jadi, ya. Jadi ini dipasang di sini dari yang belum diproses. Nah, untuk yang core yang di atas ini adalah untuk laminasi. Jadi laminasi yang berupa, misalkan teman-teman mau laminasi secara manual, ya, jadi ini dimasukkan ke sini, dipres. Nah, di bagian sini sudah terlaminasi, jalan. Kita coba jalankan lagi. Nanti yang dari sini sudah terlaminasi, di bagian sini nanti di cutting sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam mesin cutting, lalu dia nanti roll ke bagian sini. Ini adalah label yang sudah jadi. Jadi misalkan
teman-teman butuh 2 line atau 3 line, di mesin ini pun juga ada mesin sliternya. Jadi ada 3 pisau, bisa dibagi menjadi 4 kolom ataupun 3 kolom. Nah, untuk yang mesin di atas ini, core adalah untuk mengumpulkan sampah atau sisa-sisa dari label yang sudah di cutting. Seperti itu. Oke, jadi kira-kira hasil akhir dari stiker yang sudah di-cutting adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman punya mesin labeling ataupun aplikator yang sudah dibotol, di kaleng, ini nanti roller yang sebelah sini tinggal dipasang di mesin labelingnya, lalu kemudian tertempel langsung di produk yang mau diproduksi. Seperti itu. Oke guys, luar biasa ya. Tadi kita udah ngeliat bagaimana demo dari bagaimana cara mengoperasikan dari mesin ini, dan bagaimana label telah dihasilkan, dan kemudian bagaimana finishing telah dihasilkan. Tinggal mungkin kesimpulan pentingnya dari Pak Tio nih terhadap mesin ini, Pak. Kalau saya sih udah bilang 2 jempol nih, keren banget. Oke, yang pertama adalah kesimpulannya bahwa ini bisa dengan kuantiti sedikit, tapi bisa banyak item. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pencetakannya tidak memerlukan waktu yang lama. Yeah. Pada saat prosesnya itu waktunya tidak lama. Ya. Kemudian jenis medianya pun sangat fleksibel. Seperti tadi udah dijelaskan, bisa macam-macam media, berbagai jenis, tanpa harus di-coating. Ya. Dari situ, pemakaiannya, kebutuhannya itu juga bisa lebih cepat. Oh, saya butuhnya nih cuma waktu dalam 1 hari. Nah, itu bisa dikerjakan juga dengan cepat. Karena pekerjaan ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Proses produksi untuk pengiriman pun lebih cepat. Sehingga pas ada user kebutuhan, oh cepet ya 1 hari udah jadi ya. Nah seperti itu. Nah dari situ otomatis efektivitas ya itu lebih cepat gitu kan, lebih efektif. Lebih efektif ya. Okay. Ini jadi pertimbangan penting bagi peminat ya. Tapi yang paling menjadi pertimbangan penting adalah masalah harganya. Iya betul. Ini harganya berapa ini kurang lebihnya nih? Oke. Kalau bicara harga, ini kita memang lagi masa-masa promosi ya. Harga 1 paket ini kita jual langsung aja di harga 400. Termasuk dengan finishingnya? Betul, dengan finishingnya. Jadi 1 set 400 sudah include dengan PPN. Oke, udah sangat belak-belakan ya. Sangat jadi ini harganya kurang lebih 400 juta. 400 juta sudah include PPN. Sudah bisa dipakai. Artinya pelaku-pelaku bisnis yang punya budgetnya kurang lebih 500 juta, dia sudah mempunyai alat ini dengan 400 juta. Untuk bisa dipakai untuk usaha. Termasuk instalasi? Yes, free installation. Free installation. Kalau misalnya di luar Jawa? Sama. Sama juga? Wow, keren. Oke, luar biasa sekali ya fasilitasnya. Lalu, dalam hal ini training dan service juga? Ya, sudah include. Sudah include. Ada training dan service. Okay. Sudah jelaskan semuanya para penonton. Tinggal bagaimana mesin ini bisa digunakan, dan bila mana berminat bisa langsung kontak informasinya di bawah keterangan video ini. Sudah sangat jelas. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi para penonton dan subscriber Afrin Graphic Channel. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe sama dinyalain loncengnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye, thank you.